Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini, sampai saat ini kita menjalani musda ini dengan baik, dengan lancar dan tanpa ada halangan apapun. Mengenai apa sebetulnya yang telah pengurus daerah RT DKI ini lakukan dalam masa-masa sebelumnya, ini ada dua hal. Pertama, masalah internal, dan yang kedua adalah masalah eksternal. Masalah internal ini kendala kami dalam masalah internal ini adalah dalam hal kaderisasi. Kaderisasi ini memang dari awal sampai sekarang kami belum berhasil memberikan kader-kader yang katakanlah ada yang extraordinary, yang luar biasa yang tiba-tiba muncul di RT DKI. Ini kendala pertama. Yang kedua, tentunya tidak bisa dipungkiri kendala finansial atau kendala keuangan. Ya, ini kita hadapi sampai saat ini, sehingga laporan PD kali ini kami tidak memberikan laporan keuangan karena keuangan yang ada, masuknya tidak ada, keluar ada. Nah, kalau masuknya tidak ada, keluarnya ada. Nah, ini dari mana ini kita nggak perlu dilaporkan lah, itu nanti sumbangan, mungkin sumbangan pribadi dari sekretaris, mungkin dari yang lain ya. Jadi terpaksa kita kesampingkan ini, kami memberikan financing atau memberikan pembiayaan dari pengurus, baik sampai dengan musda ini. Ketidakberhasilan kami ini tentunya harus kita evaluasi kenapa tidak berhasil mendapatkan dana. Ya. Kemudian dari apa yang sudah kita lakukan untuk eksternal, kita telah menempatkan beberapa fungsionaris kita di lembaga-lembaga yang memang cukup baik di DKI, terutama di Majelis Ulama Indonesia. Kita menempatkan satu sebagai ketua, salah satu ketua, yaitu bidang pengkajian penelitian, itu saya sendiri. Kemudian anggota-anggota baik di UPUAH maupun di bidang pengkajian penelitian ada kira-kira 5 orang, maupun di majelis Dewan Pertimbangan ya. Dan terakhir juga penghargaan terhadap unsur PRT di MUI juga diberikan fungsi atau posisi ketua steering committee di Musda MUI kemarin. Kebetulan saya sendiri yang diberi kepercayaan oleh MUI DKI. Kemudian juga kami menjalin hubungan dengan Majelis Ormas Islam berjumlah sekitar 20 ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah. Kami mengadakan pertemuan sebulan sekali dan ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga setelah adanya legalitas dari Persatuan Tarbiyah Pusat, yaitu masa bakti 2023 ya, setelah masa bakti 2023 ini barulah kita diberi kesempatan oleh Biro Mental Pemerintah Daerah Provinsi untuk diterima proposal bantuan dana hibah. Ini pertama kali kita diterima, Pak Sekjen. Sebelumnya kita sudah majukan, ditolak dengan berbagai alasan, tapi intinya adalah harus ada SK Kemenkumham. Dan ini alhamdulillah SK Kemenkumham telah ada di RT Pusat, sehingga itu kita bawa, dan mulai tahun ini kita akan mendapat dana hibah karena kepengurusan ini
baru pertama kali mendapat dana hibah, Pemprov waktu itu memanggil saya bahwa ini jumlahnya tidak sama dengan yang diusulkan. Kami mengusulkan 3,5 M, yang diterima 350 juta. Harus syukuri bahwa ini walaupun 10% dari yang kita usulkan, tetapi alhamdulillah ini awal. Mudah-mudahan nanti pengukuhan seperti yang diminta oleh Pak Kusradi pakai seragam. Nah, di puncak juga. Siap. Ya, jadi kalau Musta ini minta seragam, dananya nggak ada. Jadi kita terbatas, tapi kita harapkan di pengukuhan kita tempatnya lebih bagus, pakaian kita lebih baik lagi, sehingga suasana akan lebih baik. Kegiatan lain dari eksternal, kita juga menerima bantuan hewan kurban. Beberapa kali kita terima, baik dari Pemprov DKI maupun dari Majelis Ulama kalau saya tidak salah. Ya, Pak Andre ya, Majelis Ulama. Jadi itu juga bentuk apresiasi kepada ormas kita, dan juga sekarang beberapa acara itu kita otomatis sudah, karena aktivitas kita dengan Majelis Ormas Islam hampir tiap minggu dapat undangan, sehingga kalau undangan ini saya tidak bisa, Pak Sekretaris tidak bisa, memang kita kekurangan. Nanti kita harapkan di kepengurusan yang berikutnya harus ada orang-orang yang aktif, anggota-anggota aktif untuk bisa masuk. Ya. Jadi susahnya nanti di Majelis Ulama anggota PRT-nya aktif, tapi di PRT-nya sendiri tidak aktif. Ini mesti terbalik, di PRT-nya aktif, Majelis Ulama setengah aktif. Ini kalau yang saya lihat di Majelis Ulama anggota kita, anggota PRT sangat aktif. Tapi di RT apalagi Musda ini enggak datang nih kelihatannya. Jadi ini perlu kita harus koreksi ke depan. Kita harus mulai kaderisasi, mencari yang aktif. Nah, itu apa yang sudah kita kerjakan. Tentunya masih jauh dari harapan apa yang perlu kita lakukan. Seperti tadi, internal kaderisasi kita harus mulai dari cabang-cabang. Tapi alhamdulillah Pak Sekjen, kepengurusan kita sudah di cabang-cabang sudah terpenuhi. Terakhir adalah pembentukan cabang Kepulauan Seribu. Nah, ini ketuanya nih, Kepulauan Seribu Pak. Nah, coba belum dikukuhkan ya? Belum, tunggu selanjutnya aja Pak. Jadi alhamdulillah sudah lengkap dan hadir hari ini. Apa yang kurang tentunya harus kita perbaiki ke depan dalam pengkaderan, terutama kita mulai. Kemudian juga harapan dari Pak Sekjen, masing-masing cabang harus mulai membuat sekolah atau katakan madrasah atau majelis atau juga tahfiz Al-Quran. Kita bisa lakukan itu untuk masa-masa ke depan sehingga lebih bergerak. Kendala yang kita hadapi ini karena memang pertama tahun politik. Tahun politik ini takut. Masing-masing instansi tidak berani sekarang memberikan bantuan dalam bentuk cash. Kami hadapi ini waktu di MUI DKI. MUI DKI yang begitu besar aja nggak berani. Polda memberikan bantuan tidak berani. Pangdam juga kami datangi tidak berani memberikan dana. Bahkan Pemprov DKI sendiri pun hanya menyiapkan fasilitas tempat dan makanan. Fasilitas transportasi dari Jakarta ke atas ke daerah Bogor tadinya dijanjikan, tapi akhirnya tidak berani juga Pemprov karena mungkin takut jangan-jangan nanti di akhir musda itu ada pernyataan sikap
mendukung Anies misalnya atau Ganjar misalnya, wah bisa copot itu nanti beliau karena harus 02 kan begitu. Nah itu kendala yang memang kita hadapi pada tahun politik seperti ini. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan, belum kita lakukan sampai hari ini, tetapi intinya kami sudah menjalani ini dan mencoba. Kesuksesan pertama adalah dalam hal mudah-mudahan tahun ini kita mendapat dana hibah dan juga kemampuan kita di organisasi Ormas MUI DKI dan MOI DKI, sehingga ini terus kita akan jalin komunikasi demikian. Mungkin nanti bisa ditambahkan dalam rekomendasi cabang-cabang untuk apa yang akan kita lakukan ke depan. Demikian harapan kami, mudah-mudahan mendapat perhatian dan mendapatkan juga komentar-komentar dari peserta sidang. Demikian, wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.